Selamat jumpa kembali di video saya pada channel Edi Irvanto. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berikan bocoran. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman skuteris, khususnya bagi para pemula yang belum paham tentang Vespa. Namun mohon maaf, bukan berarti saya menggurui atau merasa sok pintar, namun sifat saya itu berbagi pengalaman sesama skuteris. Langsung saja pada pokok pembahasan. Untuk yang pertama itu ada pertanyaan dari teman, yang mana pertanyaannya adalah, "Bang, kenapa Vespa saya sulit hidup?" Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, "Bang, Vespa saya kenapa kok meledak-meledak?" Ya. Terus pertanyaan berikutnya, "Bang, kenapa Vespa saya kok sulit hidup, terus ketika jalan tiba-tiba mati?" Ya, banyak pertanyaan dari teman-teman. Kali ini saya akan berikan kuncinya, atau saya bocorkan kunci yang utama. Oke. Yang namanya Vespa sebenarnya dibilang susah, nggak susah. Dibilang mudah, ya memang mudah, kayak gitu. Ini sesuai dengan pengalaman saya, karena saya pribadi itu dari nol. Saya tadinya takut untuk untuk memperbaikinya sendiri. Namun saya sedikit demi sedikit sering mengatasi Vespa saya sering trouble, sehingga saya perbaikinya sendiri. Misalkan saya nggak tahu, tanya sama teman yang sudah berpengalaman. Akhirnya lama kelamaan saya bisa membongkar, membelah mesinnya, sehingga ada kerusakan, saya perbaikinya sendiri. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, saya bisa merbaikinya dan Vespa bisa berbunyi. Itu pun dari pengalaman saya, sehingga saya akan bagikan, saya akan share kepada teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon ya, untuk sesama skuteris kita bagilah ilmunya. Oke. Kuncinya dari mulai Vespa meledak-meledak, dari mulai Vespa susah hidup, dari mulai Vespa mogok dan lain sebagainya, itu ini yang kaitannya dengan Vespa berbunyi ya seperti yang jelaskan tadi. Itu ada 3 faktor, ada 3. Yang pertama pengapian, yang kedua dari karburator. Pokoknya dari ketiga tersebut, antara karburator, pengapian, ya itu kedua, yang ketiganya itu dari agak sulit ini sih, dari sepi magnet. Iya. Oke, untuk yang pertama dari pengapian, ketiga faktor maksud saya itu pengapiannya bisa dari busi, bisa dari platina, kemudian dari karburator. Oke, saya akan jelaskan satu persatu biar paham.
Yang pertama dari pengapian, busi. Busi nggak hidup, nggak ada letupan api, berarti itu dari platina. Bisa dari platina, bisa dari kabel kita cek. Kalau memang nggak ada letupan api. Namun kalau ada letupan api, ya, berarti pengapian oke. Nah, yang kedua dari busi itu sendiri. Busi yang sering kita gunakan itu otomatis berkerak. Keraknya ini menutupi lapisan-lapisan besi ini antara konektor minus dan konektor plus, sehingga itu akan mengganggu lajunya letupan api arus listrik, sehingga busi bisa Vespa bisa mati, bisa juga meledak-ledak karena kadang nyala, kadang tidak, sehingga ledakan itu asupan bahan bakarnya itu kurang, ledakannya kembali ke karburator. Dari platina pun juga bisa menyebabkan Vespa meledak-ledak. Oleh karena itu kita harus setting yang benar-benar pas antara platina, busi, dan karburator. Semoga dapat dipahami lah ya penjelasan saya. Itu dari pengapian. Setelah pengapian kita cek, itu untuk ciri-ciri pengapian yang normal, itu jarak ini, kabel koil. Maaf, ini saya lepas kopnya, saya tidak menggunakan kop. Ini kita dekatkan dengan ground atau mesin, kemudian kita genjot pada kickstarternya, itu nanti akan mengeluarkan letupan api. Letupan api yang bagus itu berwarna, intinya letupannya itu besar lah. Apalagi kalau kita jauhkan lagi kok bisa menyambar, berarti itu letupannya lumayan besar. Saya rasa mungkin cukup itu untuk pengapian. Disetting kembali. Terus pada bagian busi, letupan api yang bagus itu berada di tengah, di titik tengah ini antara konektor minus dan plus, di titik tengah. Tidak, kadang kan ada letupannya di pinggir, ini kurang bagus. Untuk penyetingan busi itu boleh lihat video saya sebelumnya. Kemudian setelah busi kita masuk ke karburator. Karburator ini pun menjadi faktor utama Vespa kita enak atau Vespa kita menyendat-nyendat dan lain sebagainya, juga terletak pada karburator. Karburator yang kotor ini, khususnya ini bagi pertanyaan yang bertanya atau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mana susah hidup, ini juga berpengaruh pada karburator. Nah, ini karburator. Ada spuyer besar, ada spuyer kecil, main jet dan pilot jet ya. Kalau terlalu boros, ini spuyer besar terlalu boros, ini untuk kelebihannya ini Vespa semakin bertenaga. Namun kalau semakin kencang itu otomatis bahan bakar semakin irit. Kelemahannya Vespa kurang bertenaga. Iya. Kemudian yang kedua ini pada spuyer kecil, pilot jet ya. Pada spuyer kecil kalau semakin renggang Vespa semakin susah hidup. Kalau semakin kencang Vespa mudah hidup. Iya. Namun biasa kalau saya ini lebih suka ini yang paling kencang. Ini saya kencangkan penuh pada bagian spuyer kecil. Kenapa? Supaya nantinya untuk mudah itu mencari langsamnya. Kemudian ini ada
Spuyer yang bagian bawah ini settingan angin ya, oksigen ini. Ya memang mohon maaf ini pada video saya sebelumnya ini yang teman-teman pada bingung itu untuk perputarannya ya. Ini ada saya setengah ini, saya bilang 180, kemudian yang satunya lagi saya bilang 360. Itu sebenarnya mohon maaf itu ada sedikit kesalahan teknis. Yang jelas untuk satu putaran itu secara ilmunya itu kan 360 derajat. Ya namun saya salah ucap ya, mohon maaf. Terus gimana itu? Ya sebenarnya nggak masalah sih, karena nantinya juga kita putar lagi, maksud saya itu 360 boleh, mau pakai 180 juga boleh, untuk satu putarannya boleh, tidak apa-apa. Iya. Namun kalau mau 360 juga boleh ya, sesuai dengan ilmu yang ada. 360 itu untuk satu putaran sebenarnya itu. Namun itu hanya sebagai patokan aja. Nantinya juga kita bisa kencangkan lagi, bisa putar kendorkan lagi. Itu yang jelas. Untuk settingan langsam itu ketika kita ini kencangkan kan otomatis suara Vespa mengeras. Nah, suara Vespa mengeras dari mulai pilot jet, main jet, dan settingan ini, settingan anginnya kita kencangkan kembali atau kendorkan kembali, itu intinya itu mencari jeritan Vespa. Otomatis ketika kita pilot jet main jet kita kendorkan atau kencangkan, otomatis bunyi Vespa itu naik atau tinggi. Nah, disitulah kita mencari titik yang paling tinggi dari mulai main jet, pilot jet, dan settingan bawah. Ini settingan angin. Semoga dapat dipahami ya. Saya yakin kalau suara Vespa itu ketemu yang paling tinggi, saya yakin itu untuk settingan karbunya itu optimal. Setelah ketemu yang paling tinggi, kita kendorkan kembali mencari langsam yang paling tinggi. Ciri-ciri Vespa langsam itu bunyi Vespa seakan mau mati namun tidak mati, itu ciri-cirinya kayak gitu. Kemudian ketika kita tarik pada gas ini, handle gas, ngeng, kita kagetkan langsung menjerit, ngeng, tidak ngempos. Itu dijamin settingannya oke. Kadang kan sudah ketemu langsamnya, kita tarik kagetkan, ngos itu. Ya, itu berarti Vespa kurang atau settingannya kurang pas. Ya. Demikian saja. Untuk poinnya yang jelas, ketika Vespa meledak-ledak, terus Vespa ngempos, sulit berbunyi, itu diantara 3 komponen: busi, platina, dan karburator. Pengapian dan karburator itu